Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Febrianti dari kelas F dengan NPM akhir 219. Jadi, di sini saya akan membacakan hasil analisis laporan keuangan yang sudah saya pilih. Yang pertama itu ada perusahaan jasa dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Kemudian ada perusahaan dagang, itu saya memilih PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Kemudian yang ketiga ada perusahaan manufaktur, itu saya memilih PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Nah, di sini eh, untuk perusahaan jasa sendiri, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor layanan kesehatan di Indonesia dengan fokus penyediaan layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Jadi perusahaan ini tuh mengelola berbagai rumah sakit di berbagai lokasi di Indonesia yang menawarkan layanan medis, kemudian rawat inap, rawat jalan, serta layanan spesialis. Kemudian selanjutnya ada perusahaan dagang dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Perusahaan besar ini bergerak di bidang distribusi otomotif dan perdagangan mobil di Indonesia. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri otomotif yang mengimpor, mendistribusikan, dan juga menjual berbagai merek kendaraan bermotor, baik mobil, penumpang, maupun kendaraan komersial. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Perusahaan ini itu bergerak di industri jamu dan farmasi serta produk kesehatan dan makanan di Indonesia. Perusahaan ini juga dikenal sebagai salah satu produsen jamu terbesar dan tertua di Indonesia yang juga memproduksi berbagai produk kesehatan, suplemen, dan minuman herbal lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masing-masing laporan, 5 laporan keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut. Itu yang pertama dari laporan posisi keuangannya PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Jadi perusahaan ini tuh aset utamanya itu berupa gedung rumah sakit, kemudian peralatan medis, dan harta berwujud seperti izin usaha. Mereka juga memiliki utang yang cenderung lebih kecil dan memiliki modal yang lebih stabil. Kemudian dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, untuk laporan posisi keuangannya itu mereka memiliki aset utama berupa stok kendaraan yang lebih besar dan utangnya itu banyak kalangan. Juga ekuitasnya itu bisa naik turun uh, tergantung pada penjualan kendaraan. Kemudian dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, laporan posisi keuangannya itu mereka punya banyak persediaan dan aset besar untuk mendukung proses produksi. Tapi mereka juga punya utang yang digunakan untuk membeli bahan baku atau membiayai investasi. Mereka juga memiliki modal yang besar karena keuntungan dari penjualan jamu itu bakalan bahas. Untuk PT Mitra Keluarga Karya Sehat, mereka ini fokus pada pendapatan dari layanan kesehatan dengan margin laba yang cukup tinggi dan beban fasilitas. Sedangkan untuk PT Indomobil, mereka ini pendapatannya besar itu pastinya mahal-mahal, tetapi marginnya mereka dapat itu tipis karena harga beli dari itu PT Sido muncul dan mereka itu cukup besar. Selanjutnya bakalan bahas tentang laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas dari PT Mitra Keluarga ini, ekuitas mereka itu naik karena laba bersih yang didapat tahun 2023 itu sebesar 916 miliar dan sebagian dari laba ini tuh ditahan untuk memperkuat perusahaan dan sebagian lagi itu dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian untuk uh, laporan ekuitas dari Indomobil, mereka ini ekuitasnya meningkat karena laba bersih yang dihasilkan sebesar 632 miliar di tahun 2023 dan selain itu juga perusahaan mungkin mendapatkan tambahan ekuitas dari penerbitan saham atau pinjaman obligasi untuk ekspansi. Kemudian laporan ekuitas dari PT Sido muncul. Ekuitas mereka ini meningkat karena laba bersih yang diperoleh dari perusahaan itu sebesar 1,4 triliun dan sudah muncul juga menggunakan sebagian besar laba untuk investasinya kayak pabrik baru dan juga membayar dividen kepada pemegang saham.
Selanjutnya akan membahas tentang laporan arus kas. Untuk laporan arus kas dari PT Mitra Keluarga ini, kas mereka ini berasal dari layanan kesehatan dengan pengeluaran utama yaitu biaya operasional dan pemeliharaan aktivitas. Sedangkan arus kas untuk PT Indomobil mereka ini yang utama berasal dari penjualan kendaraan dengan pengeluaran terbesar itu untuk membeli kendaraan dari pabrik dan biaya operasional lainnya. Kemudian untuk PT Sido Muncul, mereka kas utamanya itu dari penjualan produk jamu dengan pengeluaran utama untuk bahan baku dan investasi di pabrik. Yang terakhir akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Jadi ketiga perusahaan tadi menggunakan sistem akuntansi yang berbasis akrual yang dimana pendapatan dan biaya diakui saat terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayar. Dan ketiga perusahaan tersebut memperbarui kebijakan akuntansi mereka sesuai dengan standar terbaru PSAK 71, terutama untuk pencatatan aset, keuangan, dan liabilitas. Kemudian untuk mereka juga mempertimbangkan tentang estimasi yang penting dilakukan untuk perhitungan pajak dan penilaian aset mereka. Yang terakhir, perubahan nilai wajar dari beberapa aset dan liabilitas juga dijelaskan dalam catatan laporan keuangan tersebut. Berikut ini ada lampiran drive. Eh, sekian presentasi eh, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.